Maaf ya Bang ya. Kalau dilihat dari yang sudah aku cosplayin, kayaknya aku emang lebih condong cosplay ke game sih. Game? Ya, ke game. Untuk karakter cosplay terfavorit sejauh ini ada di karakter apa? Kak Elis kan saya tahu banyak banget nih, udah cosplay dari A sampai Z lah mungkin ya. Buruk sih sebenarnya ada sih, cuman menurut aku ya sebenarnya nggak usah masuk kategori buruk lah ya gitu. Soalnya nggak begitu berdampak juga kan. Biasa aja tuh. Wah. Masalah hadiah tadi nggak mau diceritain. Jauhnya jamu. Halo teman-teman ibu yang ngerasa hampa kalau nonton anime slice of life seperti saya, Rigon. Nah teman-teman, hari ini kita ada di podcast WOG lagi. Hore! Oke teman-teman, untuk hari ini teman ngobrolnya ada siapa? Langsung aja kita panggil. Silahkan Kak. Aduh, rambutnya hijaunya. Cantiknya, silahkan duduk Kak, boleh. Ya, betul. Hari ini kita kedatangan kakak yang cantik ini, teman-teman. Siapakah namanya? Boleh diperkenalkan sama teman-teman WOG? Halo teman-teman WOG, perkenalkan nama aku Elis. Kak Elis. Jauh nggak Kak jalan dari rumah ke sini? Saya terbang Kak. Boleh. Oke Kak Elis, langsung aja Kak Elis. Kak Elis ini sekarang datang sebagai teman ngobrolnya WOG ya teman-teman ya. Betul. Mengcosplaykan apa nih Kak? Aku sekarang cosplay dari Honor of Kings. Honor of King, Ya, HOK yang lagi iya, rame-ramenya di Palangkaraya kemarin ya. Betul. Di mana? Di mana? Yang baru-baru aja ada turnamennya ya. Turnamen, ya betul. Ada turnamen kemarin. Juara nggak BTW? Juara. Juara harapan ya? Juara di hati dia sih. Hati mas-mas yang mana? Yang di belakang kamera Iya ya? itu tuh. Mas-mas yang di belakang kamera, kalau Anda dengar, lambaikan tangan. Oke. Kirain dia nggak dengar ya. Kirain dia nggak dengar, ternyata dia melambaikan tangan. Oke, langsung. Kak Elis sendiri nih, selamat datang di WOG. Aku langsung tanyain, boleh ya? Boleh. Mulai cosplay itu sejak kapan sih Kak sebenarnya? Sejak 2017. Cukup sepuh ya? Enggak. Cukup sepuh ya? Di dunia percosplayan di kota Palangkaraya Masih ini baru ya? itu, masih baru. Masih baru. Iya. Apa kabar teman saya Nurul Huda itu? Kalau Berapa? Anda masih Dari baru. kapan itu? 1945. Oke. Maaf ya Bang ya. Ini belakang diam-diam baik. Oke Kak Elis, kenapa sih seorang Elis ini bisa tertarik nih masuk ke dunia cosplay ini? Bukan ke dunia modeling atau apa kan, cantik. Boleh lah kalau masuk dunia modeling, malah memilih dunia cosplay. Kalau boleh tahu. Awalnya sih coba-coba. Tapi enak. Oke, awalnya coba-coba lalu. Awalnya coba-coba, terus awalnya sih di kamar doang gitu beraninya, kayak make up, pakai wig. Waktu itu nggak full kostum, nggak ada effortnya lah ya gitu. Kalau di Cuman luar wig rumah doang. pakai bedak basah ya, pupur basah ya. Jadi mina-mina. Oke, selama ini awalnya itu cuman berani coba-coba di kamar. Terus ketika ada event gitu kan kayak, wih seru juga gitu kan kalau full effort gitu pakai kostum. Pertama kalinya event di mana itu? Di sini juga? Iya, di sini. Di sini. Di Palangka. Tahun berapa itu? 2017. 2017 Iya. itu. Memberanikan diri itu kenapa awalnya? Diajak temen sih. Kalau nggak ada temen ya nggak berani. Loh, saya sendiri waktu itu Udah karena tidak punya teman loh. Nggak ditemenin. Nggak ditemenin. Karena rasa penasaran ya berarti ya. Iya, betul. Dan akhirnya jatuh cinta dengan dunia cosplay ini. Iya, jatuh cinta lah ya. Boleh, Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang seperti itu Iya. ya. Oke, kita lanjut. Untuk cosplay sendiri nih, dari seorang Elis nih, lebih suka cosplay dari anime, game, atau komik sebenarnya? Komik kan luas, ada manga, manhwa ya. Jadi saya singkat komik aja nih. Kalau dilihat dari yang sudah aku cosplayin, kayaknya aku emang lebih condong cosplay ke game sih. Game? Ya, ke game. Kayak Football Manager gitu ya? Enggak.
Jadi Jose Mourinho. Lucu banget. Boleh lah. Dari game ya, kenapa tuh kalau lebih? Karena lebih banyak perintilan atau apa? Atau ada sesuatu di balik itu? Kalau menurut aku pribadi, desain karakter game itu lebih menarik gitu. Dan kompleks berarti Iya, ya? betul. Jadi seru di make upin, di kostumin gitu kan. Oke, aku lanjut. Untuk kostum sendiri, biasanya bikin, beli, atau sewa? Kalau zaman sekarang ya, Zaman Zaman sekarang, sekarang. cuy. zaman sekarang tuh ramainya kan nyewa ya. Jadi keikut juga gitu loh, kayak sebenarnya punya kostum. Dulu suka beli gitu kan, atau bikin sama maker, atau bikin sendiri kalau mager gitu kan. Oh, bisa bikin berarti ya? Bisa. Bisa menjahit, teman-teman. Iya, apalagi hati kamu yang Mas, saya... Wah. Oke, skip. Saya tidak mau banyak berbicara soal itu ya, teman-teman ya. Oke, biasanya lebih sering sewa ya, tapi tidak menutup kemungkinan biasanya kadang beli juga atau bikin malahan. Betul. Hebat. Untuk ke Elis, rata-rata nih bisa menghabiskan berapa banyak biaya dan waktu mulai dari make up, kostum supaya bisa tampil jadi seorang Elis ketika bercosplay. Oke, kalau dari biaya dulu ya. Boleh? Kalau dari biaya sih karena ya ambil contohnya yang sekarang aja lah ya. Kalau biaya ya mungkin biaya sewa kostum aja sih. Kalau emang kostumnya nyewa gitu. Kalau make up ya aku nggak keluar biaya karena make up sendiri. Make up sendiri, oke. Untuk waktu make up seorang Elis nih dari berbagai banyak karakter tuh menghabiskan rata-rata tuh sekali make up tuh berapa lama? Kalau make up itu tergantung karakternya ya. Kalau misalnya emang simple ya mungkin 1 jam. Simple 1 jam. Iya. Saya jadi Kurohige nggak sampai setengah jam jadi. Gini dong ya. Ada nggak pakai make up? Yang penting kumal aja. Ya nggak apa-apa sih sesuai karakter gitu ya. Aduh. Kok agak sakit. Enggak, maksudnya karakternya Kurohige Betul, gitu. betul. Emang banyak laut ada yang make up enggak kan? Iya sih. Enggak, biasanya kalau jadi lain-lain teman-teman yang cosplay One Piece tuh make up rata-rata. Oh gitu ya. Kayaknya loh ya, saya nggak tahu. Saya cuma pernah cosplay Kurohige kalau dari One Piece. Iya sih. Kalau misalnya ada codetnya kan dibikin ya. Kecuali kalau mau dibikin beneran. Aduh. Ini cantik-cantik tapi rada-rada ya psikopat ya. Enggak. Oke, terakhir nih Kak Elis untuk sesi 1 ini. Untuk karakter cosplay terfavorit sejauh ini ada di karakter apa? Kak Elis kan saya tahu banyak banget nih udah cosplay dari A sampai Z lah mungkin ya. Yang terfavorit sejauh ini semenjak 2017 sampai 2025 hari ini. Yang paling favorit ada apa enggak? Sejak 2017. Sampai 2025. Lumin sih dari Genshin Impact. Lumin apa? Lumintu. Lumin tuh tempat makan dong. Campur ya. Campur gak ada. Lumintu kalau mau endorse kami boleh kok. Kalau mau jadi support boleh kok. Boleh banget. Oke, kita lanjut. Lanjutnya nih. Gas. Lanjut dong, masa nggak pula ya kan? Iya Ngomong-ngomong, Elis haus nggak? Haus sih Kak. Haus ya. Dari tadi Iya. kan ngomong-ngomong Iya, gitu ya, tenggorokan ya kering ya. Boleh dong kita minum. Mau minum nggak ya segar-segar? Boleh. Apa Teman tuh? WOG, boleh dong minumnya. Apa tuh? Nah, kita ada kopi cucu nih. Wih. Boleh dong diambil 1 dong. Bisa ngopi nggak Kak Elis? Bisa dong. Bisa dong. Boleh dong. Terima kasih ya kopi cucu ya. Sahabat teman dong. Asik. Kopi cucu ini tau nggak Kak Elis? Kenapa tuh? Ini adalah kopi favoritnya anak-anak WOG. Meskipun WOG cuman berdua. Saya sama kameramen.
nggak salah. Tapi nggak salah. Nggak salah, anak-anak gitu kan. Ada dua kan? Ada dua. Kalau Anak-anak coba gitu. saya sendiri, anak WOG saya sendiri. Anak-anak WOG saya dan kameramen. Kalau bertiga gimana dong? Anak-anak. Boleh, silakan diminum. Kopi yang paling pas nih buat WOG nih. Iya, seger banget. Betul. Terima kasih Kopi Cucu. Oke, kita lanjut boleh? Gas. Boleh, gas. Untuk Elis sendiri nih, di luar cosplay, siapa sih seorang Elis itu? Sejauh yang teman-teman boleh tahu aja sih. Boleh deh. Kata teman-teman sih ya, Kata teman-teman. acil-acil pemancokan sih. Acel pencok. Siapa tuh yang bilang tuh kayak gitu tuh? Berani banget. Ada lah di situ gitu, di situ lah ya. Saya. Bukan. Acil pemencokan ya. Ya Kenapa tuh katanya dibilang gitu. kayak gitu? Nggak tahu, mungkin vibes-nya gitu kali ya. Kalau tidak bercosplay ya. Iya, kalau nggak cosplay. Pakai kalung taji yang dari taring babi. Iya. Gitu. Soalnya tiap hari di hutan gitu ya. Oke. Nangkep babi hutan. Elis itu berarti yang boleh kita sejauh yang kita tahu adalah looknya seperti acil-acil pemencokan ya di luar bercosplay. Betul. Untuk kehidupan sehari-hari Kehidupan sehari-hari sebagai apa nih seorang Elis nih? Biduan kah? Pekerja kantoran kah? saya jual jamu, Mas. Serius Mbak? Beneran. Mbak Iya, jual jamu? beneran. Iya, jual jamu. Jamu apa Mbak? Jamu, aduh namanya jangan ya, jangan. Sensor aja ya, sensor nggak nih? Boleh. Sensor ya. Nanti kameramen tolong disensor ya berarti ya. Jamunya jamu. Sinting dia nih teman-teman, dia sinting benar. Kita nggak bisa tayangin nama jamunya di podcast ini teman-teman. Cuman teman-teman bisa bayangkan sendiri nama apa yang dia pakai. Udah itu aja. Ini kepanjangannya JPM ya teman-teman. JPM. Oke, nggak usah disebut kepanjangannya. Cukup sekali saya dengar. Oke, apa lagi nih selain bombo jamu apa lagi nih? Itu aja sih. Itu aja berarti. Mbok jamu aja. Mbok jamu anime. Bombo jamu anime minum jamu Iya gitu ya. betul, biar sehat. Luar biasa sekali branding Anda ya. Jarang ditemukan, bahkan sepertinya nyaris tidak ditemukan teman-teman. Jamu anime. Boleh. Oke, aku lanjut. Sebagai wibu nih, wibu nggak? Iya, wibu lah, nggak apa wibu. Boleh lah. Wibu, cosplayer, dan penggiat Jepangan. Gimana sih cara seorang Elis membagi waktu pekerjaan dan berkehidupan sosial? Tunggu, Anda berkehidupan sosial nggak? Enggak, saya di Goa. Serius, nolep. Bisa nolep punya pacar, bingung. Pacarnya nolep juga, jangan-jangan. Orang ketemunya sama di Goa. Enggak, tapi serius guys. Aku emang susah bersosialisasi. Nggak usah nangis. Ini bukan podcast sedih, tau. Oh gitu ya? Iya. Bukan ya? Nah, kita fun di sini, nggak usah nangis deh. Iya. Serius. Lanjut. Itu serius. Apanya yang Susah serius? bersosialisasi itu serius. Iya, itu serius. Kayaknya Anda di event hai saya lihat Itu karena ada. main TikTok joget sana joget sini. Dari Itu- mana susah bersosialisasinya? Tapi berinteraksi sama orang nggak waktu main TikTok? Enggak kan? Ada dengan temannya? Ya sama temen aja itu. Iya, temannya. Iya. Kalau nggak kenal Teman. saya jadi ayam sayur. Temannya. Teman yang mana? Temannya. yang itu ya. Iya, yang itu. Tapi teman itu yang bikin saya bisa bergaul tahu. Oh, begitu. Iya, betul. Nggak ada dia, saya diem aja kayak batu. Ini jujur, saya sendiri baru tahu teman-teman. Karena saya di luar cosplay, saya bisa dibilang berteman lah dengan si Elis dan pacarnya, terlebih dengan pacarnya Elis ini. Oke, daripada kita terlalu dalam mencampuri urusan sosial Anda yang ternyata lumayan, ya begitulah menyedihkan ya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pengalaman buruk dan terbaik selama di dunia cosplay itu ada nggak? Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada. Yang buruk dulu deh. Kalau buruk sih sebenarnya ada sih, cuman menurut aku
ya sebenarnya nggak usah masuk kategori buruk lah ya gitu. Soalnya nggak begitu berdampak juga kan. Bukan yang sampai dikejar-kejar anomali yang gimana gitu ya? Enggak ya? Pernah, cuman aku menurutku bukan B aja. Iya, B aja gitu. Soalnya ada bodyguardnya. Kalau sendirian mungkin bakal jadi pengalaman buruk sih. Kalau sendiri ya? Iya, kalau sendirian. Karena sebagian yang ditakuti oleh cosplayer cewek itu adalah hal seperti itu kan? Ya, betul. Kebanyakan. Kalau yang terbaik nih apa nih untuk seorang Elis nih? Terbaiknya sih karena ketemu banyak temen gitu. Bukan menang koskom atau koswalk gitu? Enggak sih. Biasa aja itu. Wah. Masalah hadiah tadi nggak mau diceritain? Jangan. Oh, jangan. Pokoknya ada lah teman-teman, dia kayak merista diri gitu masalah hadiah gitu kan. Ingat teman-teman, cosplay itu bukan tentang hadiah. Enggak, tentang hadiah. Beda pandangan ternyata. Pernah nggak menang koswalk dapatin sembako? Pernah. Saya pernah itu. Saya nggak mau sebut di mana, tapi pernah. Nggak apa-apa lah ya. Daripada TM gitu. Apa? Hadiahnya TM. Terima kasih, Mbak. Saya mau ngejokes tapi takutnya terdengar sampai keluar lagi. Nggak jadi ya. Saya tahan aja ya. Iya, nggak usah. Oke, terakhir untuk di sesi ini, teman atau keluarga seorang Elis tahu nggak kalau kamu tuh seorang cosplayer? Apakah ada yang kamu batasi? Teman-teman cukup taunya aku sebagai bukan Elis. Apakah semua orang tahu kalau kamu tuh ada seorang Elis cosplayer? Tahu sih. Tahu. Iya, tahu. Cuman itu doang. Iya. Nggak ada improvement. Nggak, jadi keluarga itu aku kasih tahu aja gitu. Awalnya gimana? Awalnya ya ditanya aja gitu, ini ngapain gitu. Aku bosan jadi manusia biasa gitu ya. Iya, terus aku jelasin kayak, oh ini apa cosplay gitu kan. Terus kadang kalau ada lomba aku ajak gitu nontonin gitu. Ya udah sesekali lihatlah gitu. Aku cosplay ini loh cosplay gitu. Aneh nggak katanya? Enggak. Didukung kok. Didukung. Iya, kalau keluarga aku Syukurlah dukung. kalau didukung ya. Iya. Seenggaknya tidak jadi beban kan, Iya, pulang ke rumah betul. dandanan seperti ini gitu kan, nggak diem-diem teman-teman. Karena itu penting tuh, dukungan dari minimal orang-orang terdekat itu kalau menurut saya sendiri penting. Gimana Iya, kalau menurut betul. seorang Elis, penting nggak itu? Penting sih, karena kalau ada dorongan juga dari orang terdekat gitu kan, hobi kita didukung gitu. Jadi enjoy ngejalaninnya. Dukungan nomor 1, apresiasi nomor 2 ya. Ya, betul. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita sampai di sesi terakhir. Langsung aja kita tanya-tanya. Ayo, untuk Elis, apa aja nih yang udah Elis dapatkan selama kamu menjadi cosplayer? Teman. Teman? Terus aku dapat pengalaman buat ngejuri sih di beberapa event gitu. Pernah ngejuri jadi senhei ya? Iya, Saya betul. ingat banget itu. Bersama Mas-Mas Satria Baja. Saya mau bilang sesuatu. Baja. Saya mau plesetkan kata baja itu, cuman ini ditonton anak-anak, saya takutnya. Satria Baja Hitam. Nggak apa-apa, ntar diedit aja gitu. Iya. Oke, jadi juri, mendapatkan teman, pernah pengalaman jadi juri, apa lagi? Betul. Terus beberapa pengalaman buat event di luar kota juga. Luar biasa. Iya, selama ini. Cuman jadi pengunjung aja sih keluar kota. Pernah Neng jadi juri di luar kota. Wah, hebat teman-teman. Pernah guys. Keren. Itu tidak semua orang bisa dapatkan pengalaman itu ya, berarti ya. Iya. Oke, aku lanjut. Goal atau pencapaian tertinggi nih yang Elis harapkan sebagai seorang cosplayer, pasti ada dong. Yang diharapkan ya. Betul. Kenapa Mas? 7-0 katanya. 8-0 kayak Brunei. Maksud Goal Kalau- kamu sebagai seorang cosplayer nih, harapan kamu tertinggi nih, aku target gitu tertinggi ya. nih. Aku sebenarnya pengen cosplay itu jadi brand ambassador lah ya gitu. BA, Iya, BA. Blue Arsip. Bukan. Oke, jadi brand ambassador di sebuah
Game Iya, atau game. game Karena ya? emang aku kan cosplaynya cenderung game kan. Ya mungkin Honor of Kings Indonesia. HOK, Honor of King, tolong. Kakak yang cantik ini boleh juga untuk jadi BA kalian. Tuh. Tos dulu. Oke, itu aja goal tertingginya. Mungkin mau ikut Indonesia Got Challenge gitu. Ya untuk saat ini itu aja sih. Kalau kebanyakan ntar susah ngejarnya. Susah Iya. ngejarnya ya. Iya. Oke, aku lanjut. Apresiasi nih untuk diri sendiri sebagai seorang cosplayer, sebagai Alice deh. Cosplayer kan Alice nih ya. Sebagai seorang Alice nih, apa sih? Dalam bentuk apa dulu nih apresiasinya? Apresiasinya mungkin diri kamu, menghargai diri kamu nih, mengapresiasikan diri kamu nih. Oh, Aku sudah I see. berjuang dari 2017 sampai sekarang jadi seorang cosplayer. Kamu mengapresiasi, menghargai diri kamu sendiri itu gimana caranya? Sebenarnya bentuk apresiasi aku itu sih kalau misalnya kayak karakter favorit gitu kan yang aku cosplayin, yang aku merasa puas gitu nge-cosplayin karakternya, aku bakal mengabadikan fotonya gitu mungkin. Kebanggaan tersendiri ya untuk diri Iya. sendiri ya. Mungkin aku Apalagi- bakal poses gitu kan. Kalau misalnya aku suka banget nih gitu. Ini aku bagus banget cosplay ini gitu. Aku bakal poses deh gitu yang Cari proper. proyekan gitu Iya, ya, yang proper oke. gitu. Kalau biasanya kan mungkin cuman selfie doang di rumah gitu kan. Hmm. Kalau misalnya emang aku suka banget sama make upnya, kostumnya, wignya, itu bakal aku posesin sih. Ya it's okay karena cara orang mengapresiasi dirinya sendiri itu kan tergantung apa yang orang itu mau, benar Ya, kan? betul. Oke, aku punya pertanyaan terakhir. Pesan-pesan nih untuk teman-teman yang baru mau memulai cosplay atau baru mulai bercosplay. Ada nggak dari seorang Alice yang sudah dari 2017 sampai sekarang? Yang udah jangan pengalamannya luar biasa lah kalau menurut saya kan. Ada nggak? Jangan cosplay. Jangan cosplay teman-teman katanya. Enggak. Bercanda. Enggak sih, bukan jangan cosplay. Sebenarnya kalau pengen memulai cosplay juga ya intinya harus diawali dengan niat Doa. yang baik gitu. Doa boleh. Tapi diawali dengan niat yang baik ya teman-teman. Jadi motivasi kalian itu tidak membawa kalian ke arah yang nggak baik gitu loh, begitu. Nggak mau Anja. bilang jangan Apa jatuh cinta dengan cosplayer, nggak mau bilang gitu ya? Nggak apa-apa kalau mau jatuh cinta sama cosplayer sih tanggung sendiri ya. Aduh. Ya nggak mas yang di belakang. Begitu ya teman-teman. Au elap. Lampu. Jadi intinya begitu teman-teman, karena cosplay itu sebenarnya nggak tahu ya kalau misalnya ada pergeseran makna ya. Cuman Pergeseran kerak bumi. gempa dong. Tsunami. Kalau memang cosplay karena hobi ya pasti akan happy aja Boleh ngejalaninnya sambil minum. gitu. Ya. Begitu Pasti. teman-teman ya. Hobi kita lakukan happy ya, apalagi bisa sampai menghasilkan sesuatu dan lain hal. Itu bonus sih menurut Bonus, aku ya. Oke, Kelis, terima kasih untuk kebersamaannya di teman ngobrol WOG hari ini. Ya. Terima kasih ya, karena mungkin repot-repot di malam ini datang dan ditemani dengan mas-mas siapa itu di belakang. Nggak apa-apa. Oke, ya teman-teman, itu tadi kebersamaan kita bersama cosplayer yang lumayan dikenal di kota cantik ini. Terima kasih Kak. Iya, Sampai terima kasih ketemu. juga sudah mengundang ya teman-teman WOG. Asik. Terima kasih juga buat teman-teman dan kameramen di belakang kamera. Jangan lupa teman-teman di follow IG kita, di subscribe YouTube-nya, di like juga, dan terima kasih tentunya untuk Kopi Cucu. Kopi Cucu Sahabat Tuman. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Check it out. Hey, tadi katanya acil-acil pemencokan lah. WOG punya sesuatu nih, gasan Apa tuh? acil-acil pemencokan. Apa tuh? Fresh, baru dipetik,
dari rumahnya admin WK Indo. Nah, Dari WK rumah Indo admin, disebut lagi nih hari ini nih. Orijon nggak kami sebut hari ini. Nih, boleh diterima nih sesuatu nih dari WOG buat acil-acil pemencokan. Apa ini Boleh guys? dibuka, boleh dibuka, boleh dibuka, boleh dibuka. Mangga nggak tuh? Temannya apa? Mana nih? Uyah Wadi. Cosplaynya keren, dandanannya oke. Rujaknya Uya Wadi. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Elis sudah datang. Tos dulu. Dadah sama kamera. Dadah. Dadah lagi di sana, kamera yang sana. Dadah yang di belakang. Jangan lupa mencok ya. Jangan lupa juga beli jamunya. Betul. DM langsung IG-nya aja teman-teman untuk mau tahu jamunya namanya apa. Saya nggak berani bilang soalnya. JPM.